There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anak semua, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, ada baiknya ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Lisaniara, Hadir, Bu. Muhammad Bashir, Hadir, Bu. Wahyuni Gemasi, Hadir, Bu. Tiara Sari. Hadir, Bu. Alhamdulillah, jadi berarti kelas kita hari ini full ya anak-anak? Iya, Bu. Kok anak-anak ibu ada yang lemes? Kok ada yang tidak semangat? Coba ibu tanya, apakah kalian ada sarapan tadi pagi? Belum, Bu. Loh, kenapa tidak sarapan? Tidak sempat, Bu. Nah, jadi anak-anak ibu, coba didengar semuanya ya. Sarapan itu adalah hal yang sangat penting karena ketika kita ada sarapan, tentunya kita akan lebih semangat lagi untuk belajar dan lebih fokus. Nah, kalau kita tidak sarapan, maka kita akan lesu, kemudian lemes dalam pembelajaran. Jadi seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, agar anak-anak ibu semua lebih semangat lagi untuk belajar, ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutut. Tepuk jari 2, wawa. Tepuk jari 3, gaga. Tepuk jari 4, papa. Tepuk jari 5, mama. bertepuk semua. Duduk yang manis dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan solihah. Amin. Hari ini ibu akan mengajari kalian materi tentang masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, ibu mau bertanya materi minggu kemarin. Nah, materi minggu kemarin membahas tentang apa? Apakah anak-anak ibu masih ingat? Oh iya, jadi materi kita minggu lalu adalah tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi minggu lalu kita membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Diasuh oleh Siti Aminah, kemudian diasuh oleh kakek Nabi Muhammad yang bernama, apakah ada yang ingat? Bernama siapa? Abdul Muthalib. Nah, yang terakhir Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pintar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita tentang masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang ibu akan menjelaskan materi tentang masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan media papan misteri. Oke, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Gimana sih Bu masa remaja Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW sama seperti kita, sama seperti ibu, sama seperti kalian. Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang mengalami masa, yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa dewasa. Dan aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad pun sama seperti kalian dan juga sama seperti ibu. Apa sih yang membedakan masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan masa remaja anak zaman sekarang? Siapa yang tahu perbedaannya?
Oke, masa remaja Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan suri tauladan atau contoh bagi masa remaja anak-anak zaman sekarang. Karena masa remaja Nabi Muhammad SAW sangat mulia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad semasa remaja bisa dicontoh dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, sekarang Ibu tanya, aktivitas-aktivitas apa yang anak-anak lakukan di rumah yang bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bagi orang tua? Coba Tiara Sari? Membantu ibu menyuci piring, Bu. Bagus. Coba yang lain? Membantu ayah mencabut rumput, Bu. Bagus, ya. Aktivitas-aktivitas seperti itu dilanjutkan ya. Dan kalau bisa dilakukan secara terus-menerus karena kalau kita lakukan orang tua akan merasa terbantu. Oke, selain aktivitas-aktivitas tersebut, Nabi Muhammad SAW terlahir di lingkungan yang baik. Walaupun Nabi Muhammad SAW besar tidak dengan kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal waktu Nabi Muhammad SAW kecil. Siapa nama orang tua Nabi Muhammad? Ada yang ingat? Ada, Bu. Abdullah dan Siti Aminah. Pintar. Nah, Abdullah dan Siti Aminah sudah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW kecil. Lalu diasuh siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib dan dilanjutkan dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman yang sangat baik dan sangat dermawan bagi Nabi Muhammad. Beliau menganggap Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Beliau mendidik, menyayangi, mencintai, dan mengajari Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Nabi Muhammad pun sangat-sangat senang diasuh oleh Abu Thalib. Nah, selain itu, masa remaja Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sangat aktif dalam bidang sosial. Contohnya seperti apa sih? Contohnya pada bulan-bulan suci, Nabi Muhammad akan pergi ke beberapa tempat tertentu untuk mendengarkan syair-syair dari penyair-penyair terhebat di sana. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga seorang pekerja keras yang tangguh dan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya Ibu akan membuka satu persatu amplop yang ada di papan mister ini. Amplop-amplop ini berisi tentang aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad SAW semasa ia remaja. Dimulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, menjadi pengembala kambing. Nah, Nabi Muhammad SAW semasa remaja sudah bekerja menjadi pengembala kambing. Kambing siapa sih yang digembala Nabi Muhammad? Nah, kambing-kambing dari masyarakat sekitar. Nabi Muhammad mengembala kambing tersebut dan kemudian Nabi Muhammad mendapatkan gaji. Nah, gaji tersebut akan diberikan Nabi Muhammad kepada pamannya. Paman Nabi Muhammad siapa tadi? Abu Thalib. Ya, pintar. Lalu lanjut yang kedua ya. Yang kedua adalah berniaga ke negeri Syam atau berdagang ke negeri Syam. Mata pencarian berdagang di penduduk Mekah pada saat itu adalah mata pencarian utamanya yang menjanjikan dan menguntungkan. Terlebih berdagang ke negeri Syam. Nah, pada usia 12 tahun, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah berdagang loh ke negeri Syam. Negeri Syam saat ini itu namanya negara Suriah. Seperti itu. Awalnya, paman Nabi Muhammad ini yang berdagang ke negeri Syam. Pamannya ini itu juga termasuk pedagang di kota Mekah tersebut. Nah, ketika akan berangkat ke negeri Syam, Nabi Muhammad SAW pun bilang ke pamannya, "Paman, aku mau ikut berdagang." Awalnya pamannya nggak mau. Awalnya pamannya tidak mengiyakan karena ya Nabi Muhammad masih kecil.
Waktu usia 12 tahun itu, akhirnya setelah didesak oleh Nabi Muhammad, pamannya pun mengiyakan keinginan Nabi Muhammad SAW untuk berdagang tersebut. Ketika berangkat ke negeri Syam, Nabi Muhammad SAW beserta pamannya bertemu sama pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah. Nah, Bukhairah ini menyampaikan bahwa Bukhairah melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Bukhairah mengatakan, ini adalah nabi terakhir di akhir zaman. Begitu dibilang Bukhairah. Nah, pada saat berdagang ke negeri Syam ini, Nabi Muhammad SAW pun disenangi oleh banyak orang. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu dermawan, karena Nabi Muhammad baik, karena Nabi Muhammad itu murah senyum, karena Nabi Muhammad itu jujur. Akhirnya Nabi Muhammad itu senang karena disenangi oleh masyarakat sekitar. Oke, next ya. Nomor 3. Ikut serta dalam perang Fijar. Nah, pada saat masa remaja Nabi Muhammad SAW ada perang yang bernama perang Fijar. Apa sih perang Fijar itu? Perang Fijar itu adalah perang di antara keluarga Kanana dan juga keluarga Quraisy memerangi keluarga Qais. Kenapa kok diperangi? Karena kedua keluarga tersebut memerangi orang durhaka yang mendistakan sebuah perjanjian seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW ini tidak. Nabi Muhammad ini tidak ikut berperang. Kemudian tidak ikut dalam perang-perangan itu, dia tidak ikut. Tetapi Nabi Muhammad SAW bertugas untuk mengumpulkan anak-anak panah yang ditembakkan kepada musuh. Jadi Nabi Muhammad SAW mengumpulkan anak panah itu, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, harusnya kita juga bisa meneladani sikap Nabi Muhammad SAW itu tadi. Dengan apa? Dengan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah meninggalkan tradisi buruk. Nah, anak-anak tahu kan kalau di kota Mekah pada saat zaman sebelum Nabi lahir dan juga zaman setelah Nabi lahir pun masih banyak sekali tradisi-tradisi buruk yang dilakukan oleh para remaja-remaja di sana, baik remaja ataupun orang tua, banyak sekali melakukan tradisi buruk seperti itu. Seperti menyembah berhala, berzina, membunuh, serta melakukan perbuatan kasar, berjudi, mabuk-mabukan, seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan perbuatan itu, karena emang perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk dan seharusnya dihindari. Nah, Ibu juga berharap kalian semua mau menghindari perbuatan-perbuatan itu nanti ya, karena perbuatan tersebut sangat merugikan kita dan juga sangat merugikan banyak orang. Nah, Nabi Muhammad SAW juga terkenal dengan julukan Asidik yang berarti benar dan juga Al-Amin yang dapat dipercaya. Itu menandakan bahwa masa remaja Nabi Muhammad SAW disenangi oleh masyarakat sekitar. Nah, Ibu juga berharap kalian bisa meniru dari gelar Nabi Muhammad tersebut, yaitu Asidik dan juga Al-Amin. Jadi kalian berbuat baik dan juga dapat dipercaya. Baik, dari penjelasan Ibu tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh, sepertinya sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Kalau begitu bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas ke kalian. Coba dibuka buku LKS-nya halaman 10. Di situ ada soal pilihan ganda dan juga isian ya. Kalian kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Mulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Sudah 30 menit ya waktunya ya. Sekarang bisa dikumpulkan di meja Ibu Guru di sebelah sana.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan merangkum atau menyimpulkan tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Oke, masa remaja Nabi Muhammad itu apa sih? Ya, masa remaja Nabi Muhammad SAW itu sama seperti ibu, kemudian sama seperti kalian yang melalui masa kanak-kanak, masa remaja yang nantinya akan menjadi masa dewasa. Nah, sekarang Tiara Sari, coba sebutkan 1, 2, 3, 4 di antara ini yang kamu ketahui tadi yang Ibu jelaskan. Apa? Berdagang ke negeri Syam, Bu. Berdagang ke negeri Syam. Oke, bagus. Nah, contoh-contoh di sini adalah contoh sebagian kecil sifat-sifat masa remajanya Nabi Muhammad SAW. Ibu berharap kalian dapat meneladani dan juga menerapkan perilaku masa remaja Nabi Muhammad SAW ketika berada di lingkungan sekitar, berada di sekolah juga. Nah, seperti itu ya. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.